Kepala suku ini bicara berapi-api tapi pakai bahasa Wamena, Pak Harto juga tidak tahu. Tapi karena Pak Harto memiliki positive thinking, melihat gerakan kepala suku, beliau pasti punya feeling bahwa ini terjemahannya pasti bagus, mohon diterjemahkan. Saya tidak menerjemahkan bahasa itu, tapi saya mentadaburi makna di balik permintaan bahasa itu. Dan saya menjawab bahwa, Bapak Presiden yang terhormat, hari ini kepala-kepala suku sungguh bahagia bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Dan kepala suku tadi mengatakan bahwa Haji Muhammad Soeharto layak jadi Bapak Pembangunan Nasional. Alhamdulillah, Presiden Soeharto berkenan menerima kami. Beliau minta supaya pertemuannya jangan di istana tapi di rumahnya di Cendana. Selepas sholat asar, kami langsung bertemu dengan beliau. Beliau berdiri dengan senyum ciri khasnya menyambut kehadiran kepala-kepala suku bersama saya. Kepala negara menyambut kepala suku, saling berpelukan, salaman. Sesudah itu dibawa masuk ke dalam ruang tamu, dikasih makan, dikasih minum, dikasih oleh-oleh. Setelah diberikan oleh-oleh, Pak Harto minta supaya kepala sukunya konferensi pers. Lalu kepala suku angkat bicara waktu itu. Bapak tidak pantas jadi presiden. Presiden macam apa hanya bangun Makassar, presiden macam apa hanya bangun Jakarta. Pemilu nanti saya akan bicara supaya tidak boleh lagi dipilih Haji Muhammad Soeharto jadi presiden. Kepala suku ini bicara berapi-api tapi pakai bahasa Wamena, Pak Harto juga tidak tahu. Tapi karena Pak Harto memiliki positive thinking, melihat gerakan kepala suku, beliau pasti punya feeling bahwa ini terjemahannya pasti bagus, mohon diterjemahkan. Saya tidak menerjemahkan bahasa itu, tapi saya mentadaburi makna di balik permintaan bahasa itu. Wartawan TVRI waktu itu kasih saya dan saya menjawab bahwa, Bapak Presiden yang terhormat, hari ini kepala-kepala suku sungguh bahagia bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Dan kepala suku tadi mengatakan bahwa Haji Muhammad Soeharto layak jadi Bapak Pembangunan Nasional. Dengan cara itu Pak Harto langsung menelpon Menteri Agama, kepala-kepala suku yang tadi datang itu diberangkatkan haji pada tahun itu juga. Dengan cara tadabur bahasa itu, beliau menelpon Menteri Sosial, kami dibantu 417 unit rumah layak huni. Beliau juga menyumbang 1000 karung pakaian serba baru. Beliau juga menyumbang 600 karton sampo, 600 karton sabun, 600 karton odol sikat gigi, dan plus beliau menyumbang 28 masjid kepada 28 kampung yang masuk Islam. Dan beliau mengatakan dakwah Jakarta Wamena tidak boleh menggunakan kapal laut tapi menggunakan kapal pesawat Hercules dari Halim Perdana Kusuma. Alhamdulillah, dengan kekuatan itu kami terus melakukan kekuatan dakwah dan bergeser. Setelah Wamena ini hidup, nanti kalau ada bapak-bapak ibu berkenan datang ke Wamena, jangan tinggal di kota Wamena tapi jalan kaki 175 km ke dalam. Kita akan mendengar suara-suara Islam di tengah-tengah hutan itu. Ada saudara-saudara dan anak-anak kita yang rambutnya keriting, badannya hitam kelin, tapi dia sanggup azan di waktu duhur, asar, maghrib, isya, bahkan di waktu subuh. Terkadang kita tidak sanggup meneteskan air mata oleh karena di tengah-tengah hutan itu jauh dari khalayak ramai, tapi ada orang yang menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah Muhammad SAW.